Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Susiana, NIM 2011B005. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Apa itu sistem kardiovaskuler? Sistem kardiovaskuler merupakan organ sistem sirkulasi darah yang tercari dari jantung. Komponen darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Jantung merupakan bagian penting dari sistem kardiovaskuler yang berfungsi sebagai pompa, mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan sebagai satu indikator kehidupan. Yang pertama, terletak di rongga toraks di antara kedua paru dan berada di tengah dada, ke sebelah kiri sternum dan berada di kira-kira 5 cm di atas prosek subsiphodeus. Yang kedua, ukuran jantung kira-kira panjang 12 cm, lebih 8-9 cm, serta tebal kira-kira 6 cm. Yang ketiga, berat sekitar 200-425 kg. Yang keempat, jantung berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida, terbalik dengan apeks superior sampai posterior berada di bawah dan basis anterior dan inferior berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Hubungan jantung: atas pembuluh darah besar, bawah diafragma, setiap sisi atau paru-paru, belakang aorta descendens, aucephalus, dan kolumna vertebralis. Lapisan jantung: yang pertama epikardium atau lapisan terluar, yang kedua miokardium atau lapisan tengah, yang ketiga endokardium atau lapisan terdalam. Ruang dalam jantung: yang pertama atrium dextra, berfungsi sebagai tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena sirkulasi sistematik yang mengalir ke vertikal kanan. Terdiri dari rongga utama dan auricula di luar bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Vertikal dextra berhubungan dengan atrium kanan melalui ostium atriovertikal dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Dinding vertikal kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan, terdiri dari vulvula metralis dan vulvula pulmonalis. Yang ketiga, atrium sinitra. Ada 3 bagian. Yang pertama, ruang berdinding tipis. Yang kedua, letaknya di bagian belakang jantung. Yang kedua, 2 vena pulmonalis pada tiap sisi. Terus yang ketiga, vertikal sinitra, berhubungan dengan atrium sinitra melalui ostium atriovertikuler sinitra dan dengan aorta melalui ostium aorta, terdiri dari vulvula mitralis dan vulvula semilunaris aorta. Katup jantung: katup anteriovertikuler disebut katup anteriovertikuler karena letaknya di antara atrium dan vertikal. Katup antara atrium kanan dan vertikal kanan mempunyai 3 buah daun, yaitu katup tricuspidalis, sedangkan katup terletak di antara atrium kiri dan vertikal kiri mempunyai 2 buah katup disebut katup bicuspidalis atau katup mitral. Yang kedua, katup seminular, terdiri dari katup pulmonal dan katup aorta. Katup pulmonal terletak pada arteri pulmonalis, memisahkan pembuluh ini dari vertikal. Katup aorta terletak antara aorta dan vertikal kiri. Kedua katup seminolar terdiri dari 3 daun katup yang membentuk sama yang simetris disertai penonjolan menyerupai corong yang dikaitkan dengan sebuah cincin serabut. Peredaran darah jantung: peredaran darah jantung terdiri dari 3, yaitu arteri koronaria kanan berasal dari situs anterior aorta berjalan ke depan antara truncus pulmonalis dan auricula, memberikan cabang-cabang ke arterium dextra dan vertikal kanan. Yang kedua, arteri koronaria kiri lebih besar dari arteri koronaria dextra. Yang ketiga, aliran vena jantung: sebagian darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius
Indeks aktivitas jantung dinamakan potensial aksi yang disebabkan oleh rangsangan listrik, mekanika, dan termis. Bunyi jantung yang pertama, menutupnya katup anterioventrikuler dan kontraksi vertikal dan panjang dan rata-rata. Bunyi kedua, menutupnya katup aortik dan pulmoner, pendek dan tajam. Sistem pembuluh darah. Sistem pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan mengangkut kembali darah yang sudah dipakai kembali ke jantung. Aliran darah dalam tubuh terdiri dari yang pertama aliran darah koroner, yang kedua aliran darah portal, yang ketiga aliran darah pulmonal, yang keempat aliran darah sistemik. Komponen pembuluh darah. Pertama, arteri berfungsi untuk transportasi darah dengan tekanan yang tinggi ke seluruh jaringan tubuh. Dinding arteri kuat dan elastis atau lentur. Kelunturannya membantu mempertahankan tekanan darah di antara dengan jantung. Yang kedua, arteriola merupakan cabang paling ujung dari sistem arteri, berfungsi sebagai katup pengontrol untuk mengatur pengaliran darah ke kapiler. Arteriol mempunyai dinding yang kuat sehingga mampu kontraksi atau dilatasi beberapa kali ikut normal, sehingga dapat mengatur aliran darah ke kapiler. Yang ketiga, kapiler merupakan pembuluh darah yang halus dan berdinding sangat tipis yang berfungsi sebagai jembatan di antara arteri membawa darah dari jantung dan vena membawa kembali ke jantung. Yang keempat, venula dari kapiler darah mengalir ke dalam venula lalu bergabung dengan venul-venul yang akan membawa darah kembali ke jantung. Yang kelima, vena. Vena memiliki dinding yang tipis tetapi biasanya diameternya lebih besar daripada arteri, sehingga vena dapat mengangkut darah dalam volume yang sama tetapi dengan kecepatan yang lebih rendah dan tidak terlalu di bawah tekanan. Sistem pembuluh limfa. Sistem pembuluh limfa merupakan satu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruang interstitial ke dalam darah. Pembuluh limfa dapat mengangkut protein dan zat partikel besar keluar jaringan yang tidak dikeluarkan dengan absorpsi dan secara langsung ke dalam kapiler darah. Sistem pembuluh limfa terdiri dari yang pertama ductus lymphaticus dextra, ductus lymphaticus tubularis dextra, subclavia, dan bronchomedias spinalis masing-masing mengalirkan cairan limfa sisi kepala dan leher. Yang kedua, ductus lymphaticus sinistra, mulai melihat dalam abdomen sebagai kantong limfa yang memanjang. 3. Nodus limfatici berbentuk lonjong seperti buah kacang dan terdapat di sepanjang pembuluh limfa. Yang keempat, kapiler limfa, sedikit cairan yang kembali ke sirkulasi melalui pembuluh limfa. Fisiologi vaskuler. Sistem vaskuler memiliki peranan penting pada fisiologi kardiovaskuler karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal. Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi, yang pertama, arteri mentransport darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan. Yang kedua, arteriola, cabang kecil sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler. Yang ketiga, kapiler tempat pertukaran cairan, zat makanan dan elektrolit, hormon, dan bahan lainnya antara darah dan cairan interstitial. Yang keempat, venula, yaitu mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap. Yang kelima, vena, yaitu saluran penumpang pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan antara kedua ujung pembuluh darah dan aliran arteri. Yang pertama, aliran darah dalam pembuluh darah. Yang kedua, tekanan darah arteri, sistolik, diastolik, nadi, dan darah rata-rata. Yang ketiga, analisis gelombang nadi. Yang keempat, faktori yang mempengaruhi tekanan darah arteri. Sedangkan pembuluh darah dan aliran vena yaitu A. Tekanan vena biasanya sangat rendah. B. Gelombang denyut vena, perubahan tekanan darah dan C. Kurva denyut nadi, vena jugularis eksterna
kecepatan aliran darah vena. E. Faktor mempengaruhi kecepatan aliran darah vena. F. Pengaruh gravitasi pada tekanan darah vena. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.